What up guys, welcome back. Oke, jadi di video kali ini aku akan buatkan sebuah kalian tutorial lagi mengenai Adobe Photoshop Touch lagi. Ini akan kulanjutkan untuk video sebelumnya gitu kan, karena video sebelumnya itu tentang selection tool. Jadi sekarang masih di sekitar selection tool tapi dengan cara penggunaan yang berbeda gitu. Oke, jadi siapkan Adobe Photoshop Touch kalian dan let's go to the video intro. Oke, jadi sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau ngingetin lagi buat kalian yang baru mampir ke channelku, silahkan kalian klik subscribe di bawah dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan setiap update video terbaru yang aku publish. Oke, jangan lupa kalian like video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian and enjoy. Oke, jadi di sini kita udah ada dalam tampilan aplikasi Adobe Photoshop Touch. Dan untuk tools yang berikutnya aku akan kasih tahu ke kalian. Langsung aja kita pilih dulu video foto yang akan kita edit gitu kan. Jadi di sini aku akan pilih dulu. Di sini kalian boleh import ataupun pilih langsung projectnya. Oke, tapi di sini untuk menyontohkan aku akan pakai project yang udah aja. Oke, jadi karena nggak ada project yang mungkin bisa udah pakai contoh, jadi aku akan buat aja project baru gitu kan. Langsung kita pakai resolusi 1080x1080 untuk contoh aja, oke? Nah, di sini kita import dulu sebuah foto. Bentar, aku akan cari fotonya dulu. Oke, jadi di sini aku gunakan gambar yang kemarin gitu kan. Jadi di sini aku udah import foto dan tools yang akan kita bahas yaitu ada di bagian sebelah kiri di atas dari video sebelumnya, yaitu tentang Magic Wand Tool, Scribble Selection Tool, Brush Selection sama Quick Selection. Jadi di sini kita bahas dulu dari yang Magic Wand Tool. Nah, di Magic Wand Tool ini ada 4 bagian di bagian bawah gitu kan. Ada mode, tolerance, continue sama anti-alias. Jadi yang pertama untuk mode. Mode ini sama kegunaannya kayak kemarin. Misalnya kita sekarang seleksi ini. Ini ya. Nah, kan ini udah ke seleksi nih. Klik mode, kita seleksi bagian ini, itu akan jadi tambah. Kalau kita kurangi modenya, kita seleksi bagian yang hitam ini. Nah, jadi kekurang dia kan. Oke, jadi begitu untuk mode. Dan tolerance ini seberapa besar toleransinya akan kita gunakan. Misalnya kan kalau kita sampai 100 nih misalnya. 100. Oke, dan kita seleksi bagian yang di pojok ini doang yang warnanya beda. Plop. Nah, keseleksi semua gitu. Jadi makin besar toleransinya, makin banyak dia ngeseleksi bagiannya gitu kan. Nah, di sini saran aku kalian itu pakai sekitar 15 aja, 15%. Aku nggak tahu nih masuknya persen atau bukan, nggak sih kayaknya, karena lebih dari 100 gitu kan. Nah, di sini kita pakai 15 aja dan ini udah cukup buat kita ngeseleksi pakai Magic Wand Tool. Contoh, aku akan seleksi bagian yang di pojok ini kan. Kalau tadi kita seleksi itu kita seleksi bagian pojoknya dan banyak banget yang udah seleksi. Tapi sekarang kalau kita seleksi dengan tolerance 15, kita lihat plak. Nah, cuma segitu doang yang keseleksi. Jadi bisa dia per part jadinya kan. Nah, seperti itu. Dan kita seleksi ini. Bagian seleksi yang ini pun nah, keseleksi juga dia. Tinggal dengan sekali klik aja. Jadi untuk kalian, saranku kalian pakai toleransinya sekitar 15-20an aja, biar nggak terlalu banyak ngambil bagian gitu kan. Ini seperti ini, kan mau dia nah, oke, kita lanjut. Setelah Magic Wand Tool itu ada Scribble Selection Tool. Oke, kita hilangin dulu nih. Oke, kita masuk ke Scribble Selection Tool. Jadi untuk Scribble Selection Tool ini aku kurang paham sebenarnya cara penggunaannya gitu kan. Tapi seperti yang kalian lihat di bawah itu ada tulisan keep sama remove. Mungkin untuk keep itu dia akan nyimpen bagian yang kita seleksi, sedangkan remove itu mungkin dia akan menghapus bagian yang kita seleksi. Kita coba aja, oke? Oke, di sini aku udah geser untuk bagian keep ini. Nih aku geser-geser nih. Oke, nggak terjadi apa-apa. Coba kita klik remove-nya. Oke, jadi sepertinya nih ya, sepertinya. Ini kan udah keluar seleksi. Kita tinggal klik keep lagi dan kita seleksi sini. Nah, Yang remove tadi bisa balik
kesimpan lagi. Nah kalau sekarang ini kan yang ke remove itu kayaknya yang ini. Lah kocak, kebalik dia boy. Kok bisa ya? Long. Oke, jadi kita coba lagi gitu kan. Setelah aku coba-coba, mungkin ini cara kerjanya seperti ini ya. Kita klik remove dulu. Coba kita remove bagian sini, shred. Nah, Honda merah tuh. Sekarang kita klik keep. Kita geser aja merahnya nih, serap. Nah, jadi dia udah ke seleksi, dan seleksi ini kita bisa transform dan kita buang. Mungkin seperti itu. Tapi penggunaannya aku nggak saranin buat kalian karena lumayan sulit ya. Lumayan sulit dimengerti gitu penggunaannya. Oke, seperti ini. Up. Makin banyak keepnya, makin banyak yang ke seleksi. Jadi makin banyak yang nanti kebuang. Kalau kita remove lagi, serap. Nah, kita remove bagian sini nih. Nah, itu kehapus. Jadi yang kehapus itu bakal yang ke seleksi aja. Ini nih yang masih garis-garis ini nih. Set. Nah, itu doang. Itulah. Ya seperti itulah cara kerjanya, gitu kan. Aku gak terlalu tahu untuk tools yang ini karena aku jarang pakai. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya, ke brush selection tool. Nah, untuk brush selection tool ini, oke, jadi untuk brush selection tool ini kita gunakan seperti kita gores-gores gambar gitu kan. Misalnya sekarang kita mau nyeleksi yang bagian hitam ini kan, bagian abu-abu, bukan hitam sih, abu-abu gelap ini. Oke, jadi kita masih ada di brush selection tool. Jadi tadi karena kepotong, sorry. Jadi kita ulang aja, oke. Oke, jadi kita masuk ke brush selection tool. Untuk brush selection tool ini kita tinggal gesek-gesek aja di bagian yang mau kita seleksi. Misal kita cari contoh yang gampang aja ya. Kita lihat ini di pojok ada warna yang berbeda gitu kan. Nah, kita bisa seleksi menggunakan brush selection tool ini, atau magic wand tool aja yang satu kali klik bisa langsung seleksi. Tapi kalau kalian mau gesek-gesek bisa pakai ini. Tinggal kita gesek-gesek seperti ini aja. Tret. Nah, jadi udah ke seleksi dan ini bisa dibuang ataupun diganti warnanya, oke? Atau dikasih gradien juga bisa. Hop. Nah, seperti ini. Ding. Nah, apapun yang udah kalian seleksi itu bakal bisa diotak-atik, di warp juga bisa, thread seperti ini, no bisa, di gradien bisa, dikasih warna bisa, dikasih lens flare juga bisa boy. Oke, seperti itu kalau kalian udah pakai tool selectionnya. Setelah brush, nah brushnya itu kayak gitu aja, tinggal kalian geser-geser aja. Misalnya di sini kan sep. Nah, yang seleksi cuma di sana doang, dan di sini bisa kalian warnain. Seperti itu. Oke, setelah di brush selection tool ada quick selection tool. Ini sama seperti scribble selection tool. Jadi aku nggak terlalu tahu ini caranya kayak mana gitu. Coba kita ubah modenya ke mode normal aja dulu. Oh, ini tinggal digesek aja nih. Kita coba brushnya jangan terlalu besar. Oke. Nah, jadi kemungkinan dia nih ngegesek-gesek gitu bro. Sama seperti brush selection tool, tapi dia ini quick, jadi ya lebih cepat lah gininya. Misalnya kayak gesek ini aja set. Nah, udah ke seleksi segitu. Oke, kita gesek lagi cuma oke, ke seleksi segitu gitu kan. Dan semisal kita seleksi yang di sini nih misalnya nih. Belum. Nah, kita seleksi yang di sini. Set. Oke, ke seleksi segitu. Jadi set. Nah, set. Oke, kayak gitu ya cara seleksinya. Seret. Oke, jadi itu nggak terlalu gede dan coba sampai sini. No, udah ke seleksi segitu. Tapi yang paling instan menurutku dan paling worth it dipakai itu yang magic wand tool, karena tinggal satu kali klik aja udah bisa ngeseleksi gitu kan. Jadi kalian itu nggak perlu lagi capek-capek ngebrush ataupun gesek-gesek kayak gitu. Dan untuk toolsnya itu cuma gitu aja. Semoga kalian paham ya. Ingat, yang paling gampang dipakai itu cuma magic wand tools aja, karena itu tinggal di klik-klik, dan ingat toleransinya jangan terlalu besar. Aku saranin dari angka 15 sampai 20 lah toleransinya, biar nggak terlalu susah nanti kan. Kalau 15 kan enak nih, tinggal klik di sini. Oh salah, modenya kita mode biasa dulu. Klik di sini, dan di sini kita udah bisa ganti warna, bisa fade, gradient juga bisa gitu kan. Oke, jadi tools untuk selection part 2 nya seperti itu aja. Ada 4 tools ya, dan selanjutnya aku akan bahas tentang ini nih, 4 tools di atasnya gitu.
Oke, untuk video kali ini cukup segini dulu. Semoga kalian ngerti dengan tools yang kedua ini, tools selection yang kedua, dan kalian harus praktekkan supaya bisa paham. Kalau kalian nonton aja itu susah buat pahamnya. Lebih baik langsung praktek biar lebih gampang mencerna. Oke? Terima kasih udah nonton. Bye. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian ataupun siapapun yang perlu tutorial ini. Oke, mungkin ada yang perlu gitu kan. Jadi ya udah share aja. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.